With this blood, I summon the spirits. Mad Painter, guard our master. Hai para Sundaners, kuba kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur film fantasi yang berjudul The Yin Yang Master Dream of Eternity tahun 2020. Dikarenakan film ini banyak sekali diperbincangkan di berbagai media sosial tentang bagusnya efek pada film ini. Film ini mengisahkan tentang pertarungan 4 master dengan iblis ular jahat yang terkurung selama berabad-abad. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ceritanya diawali dengan seorang anak kecil bernama Kiming yang sedang mempelajari sebuah timer bersama gurunya yang bernama Zhongxing. Kiming terus mempelajari sebuah mantra pelindung hingga tak terasa dia sudah beranjak dewasa. Namun Kiming masih saja belum bisa mempelajari mantra pelindung yang diajarkan oleh gurunya. Kiming kemudian menunjukkan kepada gurunya bahwa ia lebih menguasai mantra teleportasi dan mengatakan bahwa mantra teleportasi lebih berguna untuk menahan serangan musuh. Namun guru Kiming terus bersikeras dan menyarankan Kiming agar terus mempelajari mantra pelindung untuk bersiap menghadapi ular bencana yang sebentar lagi akan bangkit. Ular bencana adalah suatu makhluk jahat berwujud ular raksasa yang akan memakan hasrat manusia. Makhluk tersebut tersegel pada kurungan es yang berada tak jauh dari mereka. Tak lama berselang, suara gemuruh terdengar dari kurungan ular tersebut. Zhongxing tampak cemas dan langsung memindahkan Kiming melalui sihir teleportasi dan membuatnya pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian, Zhongxing mengeluarkan mantra yang akan memanggil 3 roh penjaga miliknya untuk menghadapi ular bencana yang akan muncul. Ketiga roh penjaga itu pun langsung memasang segel yang menghalangi jalan keluar ular bencana. Namun sang ular yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu pun dengan mudahnya menembus segel penghalang tepat saat ular bencana itu menerobos segel. Datanglah beberapa murid Zhongxing termasuk Kiming yang merupakan murid Zhongxing yang paling berbakat. Ular bencana kemudian memulai serangannya. Zhongxing langsung berteriak dan memerintahkan semua muridnya agar memasang mantra pelindung untuk melindungi diri mereka masing-masing. Namun Kiming yang belum menguasai mantra pelindung malah membuat mantra teleportasi yang tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari ular bencana. Zhongxing yang menyadari hal tersebut langsung memindahkan mantra pelindung miliknya ke arah Kiming. Kemudian serangan dari ular bencana pun langsung mengenai tubuh Zhongxing. Kemudian salah satu roh penjaga Zhongxing yang bernama Roh Emas mengorbankan dirinya untuk melumpuhkan ular bencana. Namun sayangnya, Zhongxing terkena racun dari ular bencana dan menyebabkan dirinya sekarat. Sebelum mati, Zhongxing mengatakan pesan-pesan terakhirnya kepada Kiming. Ia mengatakan bahwa ular bencana tidak benar-benar mati. Tubuh ular bencana masih bersemayam di tubuh seorang wanita dan wanita tersebut berada di kota Kekaisaran. Zhongxing kemudian memerintahkan Kiming untuk pergi ke Tanah Timur untuk menghentikan ular bencana yang akan bangkit kembali. Scene pun berlanjut di kota Kekaisaran. Di dalam suatu ruangan istana, tampak seorang pria bernama Soye dan wanita yang mempunyai nama aslinya Fang Yu yang sedang menyisir rambut seorang ratu Kekaisaran tersebut. Soye adalah seorang roh penjaga milik Zhongxing yang diperintahkan untuk melindungi sang putri. Namun karena suatu alasan, Soye merubah wajahnya menjadi mirip Zhongxing. Dan di lain tempat, pria yang bernama Boya sedang memainkan seruling di atas atap. Sementara Kiming baru saja tiba di kota Kekaisaran dengan menaiki sebuah sampan. Tak lama berselang, keduanya merasakan kehadiran siluman yang tak jauh dari tempat mereka. Setelah melakukan pencarian, keduanya pun memojokkan seorang siluman yang didapati mencuri sebuah alat musik. Boya yang memiliki dendam ke semua siluman tanpa pikir panjang langsung menyerang siluman tersebut dengan anak panah miliknya. Namun serangan tersebut digagalkan oleh Kiming yang tak mau membunuh siluman itu. Kiming berkata bahwa siluman itu tak memiliki niatan jahat. Namun Boya tetap bersikeras ingin membunuh siluman tersebut, sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya.
Namun pada akhirnya King Ming memilih untuk mengalah dan pergi menggunakan mantra teleportasi miliknya. Kemudian saat King Ming tengah berjalan, ia bertemu kembali dengan siluman yang ia selamatkan tadi. Siluman itu merasa memiliki hutang budi kepada King Ming dan mengajukan dirinya untuk menjadi roh pelindung milik King Ming, dan roh penjaga itu bernama Batu Pembunuh. Kemudian scene berlanjut saat Boya telah sampai di istana kekaisaran. Boya bertemu dengan King Ming dan Long Ye karena mereka bertiga merupakan master perwakilan dari 4 klan yang akan menghentikan ular bencana. Sementara satu lagi sang master belum diperlihatkan di sini. Lalu muncullah Soye yang menyapa para master. King Ming pun terkejut melihat Soye karena wajahnya mirip dengan gurunya pada masa muda. Dari sinilah King Ming merasa ada hal yang tidak beres di istana. Kemudian, keesokan paginya, para master pun berkumpul untuk melaksanakan upacara penyembahan langit. Lalu datanglah sang putri yang menanyakan di mana Master Hongro yang belum juga muncul, dan ternyata Master Hongro telah tewas terbunuh. Kemudian mereka melakukan penyelidikan untuk mencari dalang pembunuhan Master Hongro. Setelah mereka berbincang, akhirnya mereka menaruh curiga terhadap King Ming karena menurut rumor ia adalah anak dari siluman rubah. Kemudian scene berlanjut di malam harinya. Para master mulai menjalankan tugas mereka untuk membasmi beberapa siluman untuk diambil rohnya dan diberikan pada 4 patung yang merupakan tempat untuk menghentikan ular bencana. Mereka sangat gencar melakukan perburuan siluman kecuali King Ming. King Ming hanya terlihat bersantai dengan para penjaga roh miliknya. Saat itu, Boya sangat kesal melihat King Ming yang bersantai, padahal mereka sudah tak memiliki banyak waktu lagi. King Ming pun akhirnya menjelaskan tindakan yang selama ini. Ia berkata bahwa dirinya tidak benar-benar bersantai, melainkan menunggu info mengenai keberadaan para siluman yang ia dapatkan dari para roh penjaganya. Tentu saja, tindakan King Ming sangat membantu para master yang lain untuk menemukan siluman itu. Kemudian, King Ming kembali menegaskan bahwa ia hanya butuh 1 siluman, namun bukan roh siluman biasa. Ia butuh roh siluman yang telah memakan hasrat terbesar manusia. Dan tak lama berselang, King Ming merasa ada yang tidak beres pada ruangan Tuan Putri. King Ming dan Boya pun bergegas menuju ruangan Putri dan melihat sang putri sudah tergeletak tak sadarkan diri. King Ming yang dibantu Boya langsung menolong Tuan Putri dengan mengeluarkan siluman yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah siluman itu telah dikeluarkan, King Ming mengatakan bahwa itu adalah siluman yang selama ini ia cari. Siluman itu memiliki roh yang tak biasa karena telah memakan hasrat yang besar milik Tuan Putri. Mereka berdua pun memasukkan roh itu ke dalam patung naga Nilakandi yang telah disiap untuk menyegel kebangkitan ular bencana. Kemudian scene berlanjut pada malam hari yang tenang. King Ming sedang bersantai di kamarnya sembari membaca sesuatu. Tiba-tiba ia merasakan adanya kekacauan yang berasal dari ruangan Tuan Putri. Setelah King Ming sampai ke asal suara keributan itu berasal, ternyata Long Ye telah diserang oleh Soye. Soye kemudian mengatakan alasannya menyerang Long Ye adalah karena ia berusaha untuk membunuh Tuan Putri. King Ming yang tak percaya hanya berusaha untuk melerai keduanya. Lalu muncullah Boya yang ikut serta dalam pertarungan di antara mereka. Kemudian Long Ye pun lengah. Tiba-tiba muncul sosok siluman berwujud rambut di belakangnya dan langsung menarik leher Long Ye. King Ming langsung meraih tubuh Long Ye yang sekarat dan menanyakan siapa pelakunya. Long Ye dengan suara rintihan itu pun Long Ye berkata bahwa sang ratu adalah Tuan Putri. Setelah berkata hal tersebut, Long Ye pun tewas. King Ming hanya terdiam dan memikirkan apa maksud dari perkataan Long Ye. Kemudian saat semua orang telah kembali ke ruangan masing-masing, tiba-tiba saja sang putri menghunuskan pedang ke arah Soye dan menanyakan apa maksud dari tindakannya. Sang putri telah tahu bahwa siluman rambut yang membunuh Long Ye telah dikendalikan oleh Soye. Soye pun menjawab alasannya membunuh Long Ye adalah karena ia telah mengetahui rahasia dan identitas putri yang sebenarnya. Dan ternyata sang putri merupakan ratu yang sebenarnya. Dan ratu yang memerintah selama ini merupakan boneka kertas milik Soye. Alasan sang ratu berubah identitasnya menjadi putri adalah karena ia hidup abadi dan tak bisa tua. Hal itu dikarenakan ular bencana yang selama ini bersemayam di tubuhnya. Sang ratu pun yang bernama Fang Yu itu telah mengganti identitasnya berkali-kali demi menghindari kecurigaan. Kemudian scene berlanjut saat King Ming dan Boya sedang berbincang. Keduanya curiga kepada Soye dan memulai rencana untuk menjebaknya, untuk menemukan bukti kuat bahwa ialah dalang di balik pembunuhan Long Ye dan Hongro. Kemudian King Ming menemui Putri Fang Yu sementara Boya menemui Soye. Mereka saling menanyai satu sama lain dan mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi.
King Ming bertanya beberapa hal kepada Putri Fang Yu, namun saat Fang Yu akan menjawab, tiba-tiba siluman rambut kembali muncul dan membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Alasan Fang Yu tidak mati saat terkena serangan dari siluman rambut adalah karena keabadian yang ia dapat dari ular bencana yang bersemayam di dalam dirinya. King Ming kemudian meninggalkan Fang Yu untuk mengejar siluman rambut, namun saat King Ming berhasil memojokkannya, tiba-tiba siluman itu pun lenyap. Ia puas karena telah melakukan dendam yang belum diselesaikan semasa hidupnya. Kemudian King Ming pergi untuk menemui Boya yang sudah tak sadarkan diri karena terkena serangan dari Soye. Boya dan Si Ming pun telah mengetahui apa yang telah terjadi selama ini. Mereka berdua pun mencoba menghentikan Soye dan Fang Yu yang akan membangkitkan ular bencana. Namun Soye mengeluarkan jurus teleportasi dan mengurung King Ming dan Boya ke dalam kurungan bawah tanah. King Ming yang mempunyai jurus teleportasi dengan mudahnya keluar dari kurungan tersebut. Namun Boya yang tak begitu mahir dalam sihir sempat terjebak beberapa saat yang pada akhirnya diselamatkan oleh King Ming. Di saat yang sama, Fang Yu berbaring di atas meja batu dan lahirlah sosok ular dari tubuhnya. Ular bencana yang masih bertubuh kecil itu pun memasuki tubuh Soye melalui mulutnya dan menyatu dengan Soye. Ular bencana yang sesungguhnya pun telah benar-benar bangkit. King Ming dan Boya pun telah kembali, namun semua sudah terlambat. Ular bencana yang telah memiliki wujud besar itu pun telah pergi dan mencoba keluar dari kota kekaisaran. Keempat patung penyegel ular bencana pun aktif dan langsung membuat kurungan agar ular bencana tak bisa kabur. Namun salah satu patung tidak bisa mengeluarkan segelnya dan ternyata itu adalah patung tanggung jawab Soye. Soye sengaja tak memasukkan roh siluman ke dalamnya agar memberi jalur pelarian bagi ular bencana. Saat sedang mengendari ular bencana, Fang Yu merasa bersalah atas apa yang telah ia perbuat. Fang Yu akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat bersama dengan Soye. Namun hal itu sia-sia karena ular bencana yang dikendalikan Soye dengan cepat menangkap mereka sebelum menghantam tanah. King Ming dan Boya telah sampai di gerbang yang akan dilalui ular bencana. Kemudian King Ming memanggil ketiga roh penjaga miliknya. Ketiga roh itu adalah batu pembunuh, pelukis gila, dan anjing salju. Ketika roh itu pun berusaha untuk melumpuhkan ular bencana. Di saat yang bersamaan, Boya berkata kepada King Ming bahwa ia akan menghidupkan patung burung Vermilion yang merupakan patung terakhir untuk mengaktifkan segala sepenuhnya untuk mencegah ular bencana pergi meninggalkan kota kekaisaran. Boya kemudian berkata kepada King Ming untuk menjadikannya sebagai penjaga milik King Ming. King Ming hanya terdiam memandangi Boya yang kemudian pergi ke patung burung Vermilion. Satu persatu roh penjaga yang menghadapi ular bencana pun mulai kewalahan dan roh anjing es menyarankan King Ming untuk menyusul Boya. King Ming kemudian menghampiri Boya yang tak sadarkan diri. Boya telah menggunakan rohnya sendiri untuk mengaktifkan burung Vermilion dan segel kurungan pun aktif sepenuhnya dan mengurung ular bencana di dalam kota kekaisaran. Soya yang mempunyai kekuatan ular bencana berhasil mengarahkan beberapa roh penjaga milik King Ming dan di saat itu juga muncullah Boya dalam wujud roh. Kemudian King Ming memberikannya suatu mantra untuk menjadikan Boya sebagai roh pelindung. Boya yang telah memiliki kekuatan baru itu pun pergi menemui Soye yang berdiri di atas ular bencana. Keduanya pun bertarung secara sengit. Di saat yang bersamaan, King Ming pergi menemui Fang Yu yang berada di dimensi lain. King Ming membawa Fang Yu ke masa lalu dan menemui guru King Ming yaitu Zhongxing. Zhongxing adalah orang yang dicintai oleh Fang Yu di masa lalu. Alasan Soye merubah wajahnya menjadi mirip Zhongxing adalah agar Fang Yu tidak merasa kesepian. Fang Yu sempat berbicara kepada Zhongxing berbagai hal dan pada akhirnya Fang Yu menyaksikan Zhongxing lenyap. Fang Yu telah menyadari perbuatannya selama ini. Mereka berdua pun kembali untuk menghentikan ular bencana. Di saat yang sama, Boya menyerang Soye dengan pedang peninggalan guru King Ming. Namun Soye dengan mudahnya menahan serangan milik Boya dengan mantra pelindung. Di saat Soye dan Boya saling adu kekuatan, Fang Yu menggeretak Soye dengan membunuh dirinya sendiri. Karena ular bencana tak lagi bersembayam di dalam dirinya, Fang Yu pun tewas karena sayatan pedang di lehernya. Melihat hal itu, Soye yang merupakan roh penjaga yang ditugaskan untuk melindungi Fang Yu merasa gagal. Ia pun lengah sehingga serangan Boya tepat mengenai tubuh Soye yang membuatnya jatuh.
Ular bencana pun akhirnya lenyap, namun ular tersebut mengarahkan serangan terakhirnya ke arah King Ming. King Ming yang tak sempat bereaksi hanya terdiam melihat buaya yang menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi King Ming. Buaya pun akhirnya menghilang karena terkena serangan dari ular bencana. Ular bencana pun lenyap, namun Soye masih bertahan meskipun pedang telah menancap di dadanya. Soye kemudian mengambil pedang tersebut dan melemparkannya ke arah King Ming. King Ming sempat menahan serangan itu, namun pada akhirnya pedang itu berhasil menembus mantra pelindung milik King Ming dan mengenai tubuh King Ming. Namun King Ming masih berdiri dan mengingat apa yang dikatakan gurunya. Karena telah mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya itu, kekuatan King Ming yang sesungguhnya pun akhirnya muncul dan ia meraih pedang yang tadi lalu mengembuskan ke arah Soye. Soye yang tak dapat menghalau kekuatan besar milik King Ming akhirnya tewas dan cerita pun selesai. Secara keseluruhan, film ini udah bagus banget buat kalian yang mau nonton film fantasi. Karena dari segi grafis, alur, serta pemainnya itu loh oke banget menurut saya pribadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.